Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang Bapak sayangi dan yang Bapak banggakan, anak-anak Bapak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini walaupun posisi hujan lebat hampir menutupi seluruh kota Samarinda, mudah-mudahan aktivitas pembelajaran kita pada kesempatan kali ini membuahkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang pada intinya mudah-mudahan mumpung ini hujan lebat turun, salah satu doa di mana doa akan mustajab di saat hujan, maka mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kondisi seperti ini akan segera berakhir menuju kondisi yang kembali seperti sedia kala. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan oleh Allah. Al-Fatihah. Ya kenapa ya kan saya sudah mustaqim. Baik anak-anak Bapak kelas 9 yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak tidak akan menyampaikan materi baru, artinya KD yang baru. Kali ini materinya adalah pengayaan materi kompetensi dasar KD 1 yang masih berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Anak-anakku yang Bapak sayangi, sebelum Bapak sampaikan materi, Bapak ingatkan kembali bagi siswa, khusus bagi siswa yang belum mengirim tugas rangkuman beserta kolom dalil nakli berkaitan dengan hari akhir, silahkan segera dikirim ke WA Bapak. Bapak tunggu. Sekali lagi hanya bagi yang belum mengirim. Dan Bapak ingatkan sebelum Bapak buka, Bapak koreksi tolong, ada sebagian yang belum terbuka. Artinya kalian jangan menghapus. Ini masih dalam proses penilaian Bapak, yakni penilaian uji pengetahuan dan keterampilan Anda pada KD 1 materi pembelajaran akidah akhlak. Oke, anak-anakku yang Bapak sayangi, masih berkaitan dengan hari akhir. Sebagaimana yang minggu lalu Bapak sampaikan, silahkan bagi yang kurang paham, silahkan diputar kembali video Bapak kemarin, dan kalian bisa juga membaca buku siswa yang Bapak share materi tentang hari akhir. Dan bagi yang merasa sudah paham, silakan bisa membaca materi berikutnya di KD 2. Insya Allah minggu depan materinya Bapak akan sampaikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa iman kepada hari akhir merupakan bagian daripada rukun iman. Kita sebagai orang yang mengaku orang yang beriman, maka sudah sepantasnya anak-anakku, kita tidak boleh sedikit pun berkurang rasa iman kita bahwa kelak hari akhir itu akan datang. Sebagaimana yang kita pahami dalam firman Allah surat Al-Hajj ayat 7, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Yang artinya sesungguhnya hari akhir itu kelak pasti akan datang, tidak ada keraguan baginya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan semua orang yang ada di alam kubur. Di dalam surah yang lain, surah Al-An'am ayat 134, Allah berfirman, Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Yang artinya sesungguhnya apa yang akan dijanjikan Allah tentang datangnya hari akhir, maka
tidak ada bagi kalian selain daripada nanti akan dibalas semua apa yang engkau lakukan. Di dalam surah yang lain, surat Toha ayat 15, Allah berfirman, Innas sa'ata atiyatun ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Sesungguhnya hari akhir itu akan datang. Sengaja aku rahasiakan kapan datangnya, kata Allah. Litujza, tujuannya supaya kullu nafsin bima tas'a. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan atas apa yang ia lakukan. Ingat, yang kita lakukan tidak akan luput dari pertanggungjawaban oleh Allah. Di saat kita sendiri, di saat kita ramai dalam kondisi apapun, apalagi dengan kondisi COVID seperti ini, Anda diberi tanggung jawab sama orang tua, diberi fasilitas handphone. Kalau Anda tidak amanat, maka semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Anak-anakku yang Bapak sayangi, lalu bagaimana rukun iman itu menjadi hal, rukun iman kepada hari akhir menjadi suatu yang kita imani sehingga membekas dengan perilaku kita. Orang kalau percaya sama hari akhir, maka setidaknya dia akan bersikap, berperilaku, menjaga, yang pertama menjaga pikirannya, menjaga sikapnya, dan menjaga akhlak dari perbuatan tercela. Ayo, apapun perbuatan tercela terjaga darinya. Namimah, adu domba, suuzon, iri hati, hasud, dan yang lain-lain yang tidak baik itu akan dijaga. Karena apa? Perilaku tercela akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah kelak yaumil akhir nanti. Diganti dengan apa? Dia ganti dengan akhlak yang baik, akhlakul mahmudah. Yang kedua, orang yang percaya dengan hari akhir, dia akan meningkatkan rasa imannya kepada Allah. Dia semakin percaya kepada Allah. Ya. Yang ketiga, dia akan memperbanyak zikir, ingat kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk maupun terlentang. Ya, dimanapun dia berada, dia selalu ingat kepada Allah. Tidak hanya setelah habis sholat maktubah, apalagi orang tidak mau zikir dalam selesai sholat maktubah, udah tidak mau berzikir, ikut wiridan, lalu dia juga tidak ingat di luar sholat. Naudzubillah. Dan orang yang beriman kepada hari akhir senantiasa memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, yang keempat, ya, akan senantiasa jauh daripada perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Ya, artinya dia selalu ingat setiap hari membaca Al-Quran. Yang kelima, dia akan memilih bergaul dengan orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang soleh, karena pertemanan kita akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Yang keenam, akan senantiasa mengembangkan potensi diri yang baik. Setiap manusia punya potensi baik dan punya potensi buruk. Apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah kasih potensi baik dan buruk, fujur. Tapi sungguh beruntung bagi orang yang mensucikan dirinya. Ingat, diasah kemampuan baiknya. Yang terakhir, orang yang iman kepada hari akhir senantiasa akan menjaga silaturahim, menjaga persaudaraan. Dia senantiasa menebarkan kedamaian dimanapun dia berada. Di sesama teman, pegang handphone, tidak untuk mengujar kebencian, tidak mengumbar berita-berita yang tidak palsu, menimbulkan kekecewaan. Nah, bagi orang yang iman kepada hari akhir senantiasa terjaga. Mudah-mudahan perilaku kita mencerminkan iman kepada hari akhir. Demikian yang Bapak bisa sampaikan.
Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.